Selamat pagi, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 ini. Dengan tema takluk kepada Kristus sesuai dengan buku renungan wasiat. Maka mari saudara kita awali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan sebuah nyanyian pendek dari Kidung Jemaat nomor 419, yaitu Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Bila ditekan duka dan beban bagi kami dan sesama, oh berilah ketabahan dan tunjukkanlah akhir yang cerah. Aturlah terus langkah umat-Mu dan berilah pertolongan di setiap pencobaan, hingga kami pun masuk rumah-Mu. Mari kita datang dalam doa sebelum kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk seluruh penyertaan, pimpinan, bimbingan tangan Allah sendiri. 19 hari dari bulan November sedang kami jalani saat ini, 19 November. Semuanya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebisaan kami ya Bapa, tapi sungguh karena Bapa, Anak, dan Roh Kuduslah yang menyertai kami sampai pada pagi hari ini. Dan sebelum kami akan menunaikan banyak tugas-tugas lain Bapa, kami akan bersekutu dalam ibadah doa pagi ini. Bila apa yang boleh kami baca dari Alkitab, apa yang kami renungkan, apa yang kami hantar dalam bentuk puji-pujian, sungguh Bapa boleh memiliki makna dan arti, boleh memotivasi kami, boleh menggugah dan menggairahkan kami dalam menghadapi berbagai-bagai tugas dan tantangan. Bapa, berkata-katalah, karena kami bersedia untuk menerima dan mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang melengkapi kami dengan Roh Kudus itu, kami berdoa. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari 1 Korintus 15. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama melihat ayat-ayat pembacaan kita itu dengan sangat teliti dan sungguh-sungguh, karena saudara, apa yang boleh kami baca dan kami lihat akan kami renungkan. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28 dari 1 Korintus 15 ini, demikian saya bacakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang mengamalkannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi, tema kita seperti saya katakan tadi adalah takluk kepada Kristus. Terambil dari pembacaan tadi, saudara, ayat yang ke-27 dan ke-28 yang mencatat tentang takluk itu. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara, takluk kepada Kristus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata takluk itu diartikan 3 hal, saudara. Yang pertama, mengaku kalah dan mengakui kekuasaan. Jadi mengaku kalah dan mengakui kekuasaan, itu yang pertama. Yang kedua, menyerah kalah kepada, bisa kepada sesuatu. Dan yang ketiga adalah tunduk kepada apa? Nah, saudara, takluk itu berarti mengaku kalah dan mengakui kekuasaan. Kemudian menyerah kalah kepada dan tunduk kepada. Maka saudara, kalau kita sebagai orang-orang yang karena Kristus telah mati untuk menebus kita, mengampuni segala dosa kita, biarlah kita juga boleh tunduk, mengakui kekuasaannya, menyerah segala-galanya kepadanya, tunduk kepada Kristus itu. Betul loh, saudara. Sebab apa? Sebab di dalam kehidupan kita ini, saudara, ada 2 kekuasaan yang terus bergumul dalam kehidupan jagat raya ini, yaitu yang terang dan yang gelap, yang baik dan yang jahat, yang buruk dan yang jelek. Itu kemudian berkonfrontasi, saudara, dengan yang baik dan yang terpuji, yang terkutuk dan
dan yang terberkati. Ada yang tercela, saudara, tapi ada yang terpuji. Jadi ada dua kekuasaan dalam kehidupan ini. Orang-orang dari Tiongkok, saudara, menggambarkan dengan sebuah bola. Namanya yin dan yang. Bola yang hitam dan bola yang putih. Yang hitam itu ada titik putihnya, yang putih ada titik hitamnya. Yin itu titik hitam, warna hitam. Yang itu warna putih. Dan saudara, yang paling unik bagi saya adalah kalau orang barat disuruh memilah antara yang gelap dan yang dan yang terang itu di garis lurus, saudara. Dipotong dua bola dunianya. Tapi ternyata orang timur beda, saudara. Orang timur memotongnya dengan melingkar, saudara. Garis lurus, melingkar, membengkok. Jadi unik sekali. Ada titik yang ada yang bagian lebih besar, ada bagian lebih kecil. Baik yang hitam itu ada bagian yang lebih besar dan lebih kecil, tapi yang putih pun begitu, ada yang lebih besar dan ada yang kecil. Dan di antara yang besar itulah ada titik yang berbeda. Yang putih ada titik hitamnya, yang hitam ada titik putihnya. Sejahat-jahatnya orang, segelap-gelapnya orang, ada kebaikannya, titik putihnya. Sebaik-baiknya orang, sejujur-jujurnya orang, ada juga titik hitamnya. Sehingga orang tidak akan bisa sombong diri bahwa yang terbaik, tersempurna, tidak. Nah, itu indahnya filosofi dari yin dan yang ini. Nah, saudara, memang dalam kehidupan kita perlu ada keseimbangan antara yang gelap dan yang terang, antara yang baik dan yang jahat. Dan saudara, Tuhan Yesus mengajak kita melalui tulisan Paulus itu bahwa kita menaklukkan diri kita kepada yang menjadi pemenang, yaitu Kristus sendiri, takluk kepada Kristus. Sehingga kita dikuasai oleh Dia. Yesus Kristus hadir di bumi ini untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah itu, yaitu apa nilai-nilai kerajaan Allah itu? Kasih, keadilan, dan kebenaran yang harus mewarnai tatanan sosial kemasyarakatan kita di dalam dunia ini. Jika karena Adam rusak dunia ini, ada kematian, ada maut karena satu orang, Kristus sudah membebaskannya dengan kebangkitannya, sudah memerdekakan maut itu, tidak lagi menguasai. Kristus bangkit. Dan dikatakan pembacaan tadi pun kata yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus sudah memenangkan semuanya. Sehingga biarlah kita juga boleh mengikuti jalan Kristus, jalan kemenangan Kristus dalam sukacita kita juga untuk bersama Dia yang menang itu. Saudara, dalam kehidupan kita, mana yang lebih dominan? Yang gelap, yang terang? Yang kalau saudara takluk kepada Kristus, maka yang terang itu kasih, keadilan, dan kebenaran Kristuslah yang menguasai kita. Kita menyerah kepada Kristus, tunduk kepada Kristus, yang berarti Dialah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, walau masih kita harus menghadapi pergumulan-pergumulan berat, bahkan ada banyak orang yang harus mengalami sakit yang tak terobati sekalipun, tapi kita tetap
bisa mengatakan hidup atau mati kita ini milik Tuhan. Sehingga bukan karena kita inginkan kesembuhan, seringkali itu nggak terjadi, tapi bukan kematian sebagai akhir dari kehidupan kita, tetapi kehidupan bersama Kristus sendiri. Kehidupan dengan kemenangan Kristus yang sudah mengalahkan dosa, maut, dan iblis itu. Sehingga kita masih dapat tersenyum menghadapi berbagai pergumulan dalam perjalanan hidup ini. Tidak ada lagi yang membuat kita menjadi takut dan kecil hati. Kalau kita tunduk kepada Kristus, Sang Pemenang itu, maka kita akan bersama juga menerima kegairahan Kristus dalam kehidupan hari-hari kita mendatang. Saudara, sebentar lagi Natal kita akan rayakan, dan biarlah kehadiran Kristus boleh menghadirkan juga dan mewarnai kehidupan kita dalam sukacita bersama Dia. Sehingga saudara, Dialah yang menjadi segala-galanya dan segala-galanya dalam hidup, karena kita takluk kepada Kristus itu. Maukah saudara, kita sungguh tunduk dan takluk kepada Kristus yang menguasai hidup kita, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, waktu saya memilih nyanyian penutup, ternyata nyanyian ini ada di dalam nyanyian Paskah, saudara, tentang takluk. 2 bait saja kita nyanyikan. Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah. Kidung Jemaat 188. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami sudah boleh melihat, merenungkan sedikit pembacaan dari 1 Korintus 15. Dan kami juga boleh mempunyai tekad, komitmen untuk takluk dan tunduk, menyerah kepada Kristus Sang Pemenang itu. Sehingga Dialah yang menjadi segala-galanya dan segala-galanya dalam hidup kami. Sehingga kami juga boleh melihat kemenangan Kristus, sukacita Kristus. Bahkan kehidupan Kristus mewarnai hidup kami juga. Bapa, ada banyak hal yang masih harus kami dukung dalam doa bagi mereka yang karena pandemi yang masih berkepanjangan, belum berakhir ini, kesulitan-kesulitan perekonomian terjadi ya Bapak. Berikanlah anak-anak Bapak juga boleh mengatasinya dengan baik. Sedangkan mereka yang harus sakit dan pengobatan-pengobatan, Bapak juga yang akan menolong mereka. Beri kelegaan, beri pertolongan juga dengan jalan keluar yang terbaik. Keluarga, Engkau berikan sukacita dalam pelayanan, kasih kepada keluarganya yang sakit. Juga ya Bapak, dokter, para medis,
analis dari laboratorium, suster, juru rawat, Bapak juga berikan kekuatan dan sukacita dalam pelayanan-pelayanan medis ini. Kami serahkan juga Bapak berbagai pergumulan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Berkati Presiden, berkati Wakil Presiden, semua orang-orang yang menjadi pembantu Presiden dalam bentuk kabinet, Bapak juga yang menolong mereka. Sedangkan wakil-wakil rakyat kami dalam bentuk parlemen, baik itu DPR, DPRD, DPD, MPR, semuanya juga ya Bapak menolong untuk para wakil rakyat kami sungguh mencerminkan apa yang diwakilinya. Bapak, ada banyak hal yang menyedihkan masih karena korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terjadi. Bapak juga yang memberikan kesadaran kepada semua orang yang duduk dalam kekuasaan, dalam pemerintahan. Kami juga membawa dalam doa Bapak untuk semua persiapan-persiapan menjelang Natal, khususnya Bapak minggu-minggu Advent. Bapak juga yang berkati semuanya. Dan kalau sudah banyak gereja-gereja yang melakukan kebaktian onsite, Bapak juga yang melindungi umat untuk dijauhkan dari wabah COVID-19 itu dan tidak terjadi klaster-klaster baru. Dan justru Bapak, kami juga berdoa memohon akhir tahun 2021 ini boleh kami juga selesaikan dengan penuh tanggung jawab memasuki tahun 2022 bersama Tuhan. Segala sesuatu kami pasrahkan ke dalam tangan Bapa, dan Kau juga boleh bertindak bersama kami. Berkat Bapa, penyertaan Allah, sukacita dan damai sejahtera Allah saja yang boleh bersama-sama kami ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Karena Engkau-lah yang boleh mendengar doa-doa anak-anak Bapa yang dinaikkan kepadamu. Kabulkan Bapa, sepanjang itu boleh berkenan kepadamu. Karena kami hantar doa kami juga dalam satu pengantara kami yang hidup, yang setia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, kini dan selamanya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.